Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat sehat ya. Salam hangat. Nah, kita ingin membahas jangan-jangan murai batu teman-teman seperti ini. Dalam artian murai batu yang nampar sudah dicari caranya untuk mengurangi namparnya, tapi malah menjadi-jadi. Jadi jangan-jangan nih ya, pelaksanaannya dalam terapi bagaimana caranya agar murai batunya tidak nampar saat di lomba itu keliru. Yang harusnya teman-teman seharusnya jalan ke timur, loh kok malah jalan ke barat, gara-gara semua orang bilang menunjuk arah ke barat. Padahal untuk murai batu, penanganan murai batu meskipun sama masalahnya, sama-sama nampar, terkadang kita membutuhkan solusi yang berbeda. Jadi kita dituntut untuk mengenal karakter dari burung murai batu kita, teman-teman. Nggak harus kita mengikuti senior, nggak harus kita mengikuti banyak orang. Kalau semua menunjuk ke arah barat, lantas kebenaran ada di barat? Belum tentu. Untuk murai batu itu dinamis. Apapun bisa terjadi, teman-teman. Terkadang kita melakukan A, itu bisa menjadi pantangan si B, pun sebaliknya. Jadi ketika orang menunjuk ke arah barat semuanya dan teman-teman sudah melakukan dan tidak ada hasil atau belum ada hasil, ya sudah, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan teman-teman tahu sendiri hasilnya malah makin parah. Yang tadinya namparnya sedikit, terus karena ada masukan, krotonya tambahin, jangkriknya kurang, potong EF-nya malah makin menjadi-jadi, kurangin jemurnya. Nah, itu berarti ada yang salah atau ada yang keliru ya. Teman-teman sebaiknya untuk perawatan murai batu boleh bertanya pada orang lain, tapi coba memahami karakter dari burung murai batu teman-teman. Makanya di setiap konten saya selalu bilang lebih baik kita mengenal murai batu itu memang kita yang mencetak sendiri. Entah itu dari loloh, dari trotol, akhirnya ada pemrosesan yang namanya pastol. Terus kita coba untuk latihan atau lombakan. Nah, di situ kita seiring bergulirnya waktu nih, dari loloh kita sudah mulai mengerti sedikit karakter dia. Waktu dia kapan bunyi, terus kapan dia mandi. Lama-lama kita akan memahami kapan dia mulai kekurangan EF, kapan kelebihannya, kapan ketika dia meminta mandi. Nah, dari hal kecil itu kita akan mengenal karakter dari murai batu yang akan kita lombakan tadi. Beda cerita ketika kita tahu-tahu ujuk-ujuk ya, kalau orang Jawa bilang udah ada murai yang siap lomba, maksudnya sudah bisa untuk dilombakan, masalah siap apa enggak ya itu balik ke murainya. Itu lebih susah, teman-teman. Kayak orang begini, kita lebih baik membangun rumah dari awal daripada kita harus merenovasi yang butuh biaya terkadang malah 2 kali lipat. Nah, ibaratnya sama. Ketika kita harus menggarap murai yang sudah ada, sudah jadi, itu yang kita nggak kenal karakternya, nggak ngerti perawatannya, itu terkadang malah jauh lebih sulit. Nggak terkadang, emang rata-rata dan mayoritas emang lebih sulit. Kecuali teman-teman memang sudah suhu banget ya, sudah suhu pakai kata banget. Nah, ini lain cerita. Kalau teman-teman masih pemula, saya sarankan ya tadi, kita memang harus belajar dari awal. Itu jauh lebih mengena ya, jauh lebih mengena. Terus kita lanjut lagi balik ke topik tentang jangan-jangan perawatan murai batunya salah ya, hingga tadi yang nampar tadi malah makin parah.
Nah, kalau teman-teman belum mencoba cara yang satu ini nanti yang kita share karena memang ada kejadian dan itu diaplikasikan cocok. Nah, silahkan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah melewati fase yang pertama tadi, yang mayoritas orang menunjuk bahwa burung murai batu yang nampar itu dibilang terlalu emosi lah, ya kan? Harus dikurangin EF-nya, ya masuk akal. Untuk teorinya memang masuk akal, tetapi untuk kenyataannya kita tidak akan pernah tahu bahwa ternyata burung murai batu itu emosi atau kekurangan tenaga. Ini beda cerita soalnya ya. Jadi murai batu yang tadi ketika kita berikan solusi yang banyak orang menunjuk arahnya tadi, nggak ada solusi. Malah burungnya tetap dan malah makin parah. Nah, gimana cara kita mengatasinya ketika burung seperti itu? Pola rawatannya kita balik. Kita putar 180 derajat, teman-teman ya. Kita balik arah. Yang balik arah. Yang tadinya murai batunya EF-nya sudah dipangkas bahkan dienoli masih nampar, maka kita sarankan coba dikasih maksimal. Ya, soal kroto coba teman-teman turunkan. Ya, kalau tadi di awal memang sudah dicoba EF-nya diturunin hanya di kroto tapi malah makin parah. Jadi kemungkinan burung murai batu teman-teman itu kekurangan tenaga, ya, dicatat kekurangan tenaga. Dia mental tarungnya punya tapi nggak punya amunisi untuk dikeluarkan. Jadi yang ada ya ngibrit ya. Coba teman-teman jangan dilombakan dulu, terapi dari awal, kalau perlu dimutasikan dulu, mabungkan dulu ya, dimabungkan dulu burungnya, jadi nanti kita reset ulang dan coba rawatan diperhatikan detailnya. Coba untuk EF-nya diberi cukup ya, yang penting cukupnya itu ya burung sudah bunyi ketika di rumah dan sudah mampu mengeluarkan materi ketika ada senggakan lewat seperti jualan bakso terus di pagi hari. Yang penting dia udah bongkar materi sedikit saja, itu berarti tandanya EF sudah lebih dari cukup. Terus untuk patokannya burung jangan sampai ngembang bulu. Kalau sampai ngembang bulu berarti kurang EF, itu dicatat ya. Nah, untuk perawatannya kalau bisa dimabungkan, kalau tidak bisa coba untuk penjemuran tetap dikasih, tapi jangan pernah diperlihatkan burung lain dulu. Dalam artian jangan di-track, jangan dilihatkan dengan burung murai batu lain. Coba teman-teman ada sebulan ya divakumkan dulu untuk pengondisian, untuk pemasteran yang kecil-kecil aja, ditaruh di tempat gemericik air, benar-benar nyaman. Karena murai batu terkadang hanya beda penempatan itu suasana murai batunya sudah berubah total. Jadi untuk murai batu memang sensitif. Oke, teman-teman jangan lupa untuk solusinya, saran dari kita coba balik arah untuk penanganan dalam murai batu yang nampar tadi. Karena waktunya sudah terlalu panjang ya, kita sambung di part-part yang lain. Kita edukasi, kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe jika memang channel ini bermanfaat.